Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini Ketong akan mencoba bagaimana mempraktekkan untuk membuat uh, apa namanya sebuah surat undangan. Jadi dalam pembuatan surat undangan, ini misalnya contohnya kayak gini ya. Contohnya kayak gini. Perhatikan baik-baik ya. Nah, jadi saya buat dokumen baru. Ini ya, kosong ya. Kalian harus perbiasakan, ini ada menu-menunya semua. Kalian harus perbiasakan setiap mau menulis atau mengetik dalam Word. Itu format standarnya adalah kalian harus pilih dulu no spacing. Paham? No spacing ya. Harus no spacing. Karena kalau kalian pakai normal, nanti ketika ketik, enter, nah dia jaraknya agak jauh-jauh gini. Itu yang membuat kalian agak sulit. Makanya harus no spacing. Paham? Nah, kemudian kalian mengetik, misalnya saya ambil tulisan ini, saya copy saja. Ya, oops. Nah, saya paste di sini. Nah, ini saya tulis. Jadi, kalau kalian menulis, membuat copy dan lain-lain, itu jangan dulu kalian membuat formatnya kasih huruf besar dan lain-lain. Tapi ketik dulu, Yayasan Darussalam Maluku, kemudian Universitas Darussalam Ambon. Nah, kemudian tulis dia punya apa namanya, logo dan lain-lain, kemudian sampai di bagian sini nomor. Nah, itu dulu yang kalian ketik sampai di sini. Nah, kemudian baru kalian enter. Nah, untuk membuat garis bawah, kalian klik di bagian akhir sini. Nah, atau di ini, kemudian pilih yang ini. Sebentar, ini karena kurang apa fokus. Nah, jelas toh? Nah, lalu pilih yang namanya apa? Pilih yang mana? Paling bawah yang mana? Nah, ini bisa pakai bottom border. Nah, paham tak? Bottom border. Nah, ini bisa langsung kalian delete atau seperti ini. Nah, kemudian bagaimana untuk logo? Nah, logo kalian yang pertama masuk dulu di Chrome atau Mozilla saja. Mozilla. Nah, terserah ya, browser apapun bisa. Nah, setelah itu kalian ketik logo Unidar. Nah, Ambon. Nah, setelah itu nanti akan tampil kayak gini. Nah, ini logo ya. Kita buka logo yang ini, klik saja. Nanti seperti ini, kemudian klik kanan, kalian pilih simpan ini, simpan gambar dengan nama. Nah, kemudian ingat ya, kalau simpan kalian ingat, ini simpannya di mana? Simpannya di download misalnya. Lalu saya tulis logo Unidar hitam. Gitu. Oke? Setelah itu saya simpan, Ctrl save. Oke, kita kembali. Kemudian bagaimana cara untuk menampilkannya ke sini? Kalian bisa dengan menu insert, kemudian pilih picture. Nah, pilih jangan yang online, tapi pilih yang this device. Nah, nanti tadi pilihnya di mana? Download. Nah, download nanti akan tampil logo Unidar hitam. Setelah itu pilih insert. Nah, pada saat setelah insert gini, dia tidak akan bisa diatur. Kalau kasnya begini, dia kayak begini, hancur ya intinya. Nah, kalian tinggal pilih yang ini. Atau kalau yang muncul, pilih kanan, kemudian cari di wrap text. Nah, kalian bisa in front of text atau behind text. Nah, kalau in front berarti dia akan bagian atas. Kalau ini before, artinya dia bisa di atas apa namanya tulisan. Nah, saya biasanya pakai ini atau ini juga bisa. Nah, kalau sudah kayak gini kalian tinggal atur seperti itu. Atur menyesuaikan. Nah, kalau sudah dia kan akan tampil kayak gini. Oke. Nanti taruhnya sebelah sini. Tapi biasanya kalau saya ini dibuat dulu kayak tadi, diatur. Untuk kasih tengah bisa pakai ini atau tekan Ctrl E. Ctrl apa?
Ctrl E. Cara membuat Ctrl E itu berarti kalau saya ketik keyboard, nah ini misalnya keyboard ya. Mana keyboard? Nah ini jadi CTRL, jadi tekan dulu kontrol, ini kan muncul kan? Nah kemudian baru tekan huruf E. Nah jadi itu untuk kasih ke tengah. Kalau ke kiri berarti dia seperti ke kiri. Nah ini ke tengah, kontrol E. Nah kontrol R itu ke kanan. Kita pakainya kontrol E. Kalau kontrol J berarti rata kiri kanan. Nah, sebelum ini saya mau kasih tahu kalian hal yang simpel. Misalnya saya buat satu tulisan ya, sama dengan run. Run, kemudian saya buat tulisan bahasa Inggris, koma, enter. Nah, langsung. Menulis. Iya, saya menulis cepat toh. Nah, ini. Jadi tadi saya ulangi. Jadi nah, sama dengan run itu untuk RAND untuk membuat kalimat. Jadi 4 kayak saya contoh ya. 2,3. Nah, enter. Nah, artinya akan membuat 2 paragraf dan setiap paragraf itu ada 3 kalimat. Nah, saya ulangi, misalnya saya mau buat 3 paragraf, setiap paragraf itu ada 4 kalimat. Enter. Nah, kayak gini. Jadi kalau kalian mau buat belajar awal, buat kayak gini. Kemudian misalnya saya mau, ini kan rata kiri ya, rata kanan, Ctrl J. Nah, ini Ctrl J. Nah, kontrol rata kanan berarti Ctrl R. Rata kiri berarti Ctrl L. Sama kayak ini. Kiri, kanan. Nah, kalau rata kiri kanan berarti Ctrl J. Biasanya menulis surat itu harus dengan Ctrl J. Nah, nanti kalau kalian mau misalnya mau kasih besar huruf, misalnya video yang ini kalian mau kasih besar, nah ini bisa kalian rubah di sini. Nah, kemudian jenis hurufnya bisa diubah, ya kayak gitu. Nah, kalian juga bisa kasih besar huruf dengan cara yang ini. Ini, kemudian yang ini. Nah, atau kalau perintahnya pakai keyboard berarti keyboard. Salah. Nah, kalau perintahnya pakai keyboard berarti kalian harus ketik kontrol kemudian tambah yang ini sebelah kanan. Jadi dia akan jadi tinggal di blok kontrol tambah. Nah, dia akan besar. Kontrol tutup kurung Kurawa. Kalau masih kurang, kontrol tutup Kurawa. Nah, seperti itu. Paham? Nah, mau kasih warna, tinggal dikasih warna. Warna ini ada 2 ya. Warna yang pertama ini ada warna tulisan. Nah, ini warna tulisan. Kemudian ada yang di sampingnya, ini yang ada A ini, itu warna latar belakangnya. Misalnya warna kuning atau warna hijau. Seperti itu. Nah, jenis huruf tinggal disesuaikan. Jadi, kalian pahami untuk di font ini. Jadi, di menu di sini, di font ini, semua pengaturan tentang font itu ada di sini. Tebal. Tapi sebelum kalian buat, itu kalian harus blok dulu. Nah, harus blok dulu. Nah, kemudian cara blok yang paling simpel, misalnya saya mau blok yang satu huruf ini. Nah, bisa klik baru arahkan ke kanan. Kalau pakai perintah keyboard, berarti Ctrl Shift arah panah ke kanan, tak langsung. Nah, itu kalau misalnya kalian pakai keyboard, keyboard. Nah, kalau mau cepat, kalian tinggal klik 2 kali di setiap huruf, setiap kata. Nah, ini 2 kali. Saya ketik 2 kali, dia seperti ini. Kalau 3 kali, langsung dia blok 1 kali, 1 kalimat. Nah, misalnya saya mau blok hanya yang bagian pertama, berarti saya rubah kursornya arah ke kanan sampai berubah. Perhatikan ya, perubahan kursor ya. Nah, saya turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Nah, paham ya? Jadi, perhatikan ya, kalau ini berarti kita bloknya satu-satu. Nah, tapi kalau ini berarti 1 kali. Nah, 1 ke bawah gitu. Mau 1 kali semua, klik semua 1 kali. Klik 3 kali secara ini. Ini yang pertama yang harus kalian paham tentang untuk perubahan-perubahan ini. Nah,
Kemudian nanti ada juga di sini ada pengaturan, ada dan lain-lain. Nah, kita balik ke yang ini. Nah, tadi ke tengah pakai apa? Kontrol E. Nah, nanti kalau mau besar pakai apa tadi? Nah, kontrol tambah kurung kurawa ya. Nah, atau pakai yang ini. Misalnya saya pilih jadi 14. Nah, saya itu kontrol B. Nah, tinggal saya taruh ini. Kalau misalnya mau kasih besar lagi, tinggal tambah sedikit lagi. Nah, seperti itu. Nah, paham ya? Kalau misalnya kalian blok ini agak susah ini bagaimana caranya mau blok. Kalian pilih yang ini select, kemudian select object. Nah, supaya langsung bisa klik. Nah, paham? Jadi ini kan yang pertama selesai, ya kan? Nah, kemudian sekarang yang di sini. Bagaimana cara mengatur untuk supaya Ambon ini dia bisa ada rata pas di sebelah sini. Kemudian ketika mengetik nomor itu dia sesuai. Maksudnya kayak tulisan yang ini saya tampilkan. Yang ini dia sejajar kan? Jadi yang ini dia akan sejajar. Nah, dia akan sejajar. Tapi kalau kalian pakai spasi, itu tidak bakalan bisa sejajar. Nah, makanya di dalam aturan menulis di Word, kalian yang harus diingat bahwa tidak boleh spasi itu hanya dipakai satu kali. Tidak boleh pakai spasi lebih dari satu kali. Kalau spasi, kalian pakai format misalnya kayak gini, spasi 2 kali gini, itu berarti kalian sudah menyalahi aturan. Memang kelihatannya bagus, tapi suatu saat pada saat kalian mengeditnya, merubah hurufnya, dia akan kembali tidak normal. Makanya ingat spasi hanya satu kali. Terus bagaimana supaya bisa rata? Kita menggunakan standar tabulasi. Nah, saya klik di sini di bagian ini. Untuk tabulasi itu kalian perhatikan yang ini. Dapat lihat toh? Nah, ini kalau kalian klik dia akan berubah. Nah, seperti itu. Nah, untuk format tabulasi, kalian pilih dulu yang arah kiri. Dapat lihat kasing? Yang di atas ini dapat lihat toh? Nah, yang rata kiri. Kemudian pilih yang pertama di sini. Nah, untuk nomor. Kemudian pilih lagi. Ini untuk yang titik 2 ya. Kemudian ini pilih yang untuk dia punya tulisan yang di sini. Nah, sekarang rata yang kanan sebelah sini. Saya taruh pilih yang ini. Nah, kemudian klik 2 kali. Ingat kalau mau klik 2 kali untuk kalau bedakan antara klik 2 kali ini, tampilan beda ya dengan yang seperti ini. Nah, saya mau tampilkan form khusus untuk tabulasi. Nah, jadi arahkan di sini, kemudian klik 2 kali di arah kursor sampai kayak gini, klik 2 kali. Nah, kalian pilih yang paling di akhir. Kemudian pilih right, rata kanan. Kemudian set, oke. Nah, dia akan berubah langsung, perhatikan perubahannya. Dia sudah right tab. Paham ya? Dia sudah right tab. Kalau ini kan dia left tab. Artinya dia rata kiri. Nah, ini tinggal saya langsung ke arah kanan. Dia akan menyesuaikan. Jadi pada saat misalnya di sini saya klik di depan titik 2, tambah, klik tab saja. Tekan tab di keyboard. Tahu tab kasing? Tab di keyboard tahu kasing? Nah, tab di keyboard itu akan yang mana? Mana keyboard tadi? Nah, ini ya. Tab TAB. Tab ya. Oke. Nah, kalau sudah kalian tinggal ini tab lagi. Nah, oke. Kemudian yang Ambon di sini tinggal di tab lagi. Nah, dia akan menyesuaikan. Kalau sudah kalian klik di bagian akhir belakang ini, kemudian enter. Baru ketik apa? Lampiran. Nah, sama dengan. Nah, ini kan dia agak sama toh. Kalian bisa kasih maju dia sedikit. Blok 22, kemudian tarik di sini, ini maju sedikit ya. Lampiran, tab lagi tidak ada, kemudian hal. Jadi ini dia langsung ketika kalian tab, dia langsung rata titik 2-nya. Titik 2, tab, kemudian lampiran, misalnya tidak ada. Undangan rapat. Nah, selesai. Nah, sekarang misalnya untuk yang tulisan ini. Kepada yang terhormat Bapak Ibu di tempat. Nah, oke. Saya copy ya biar cepat.
Nah, ini kemudian saya paste di sini. Oke. Ini kan dia masih ada sebelah kiri ya kepada yang terang. Bagaimana supaya dia maju tanpa kantong spasi? Itu harus dengan tekan Ctrl M. CTRL dan M. Maju, maju, maju. Nah, gampang tuh. Kalau mundur, misalnya sudah terlanjur maju nih. Mau mundur bagaimana? Ctrl Shift M. Nah, oke, paham? Ctrl Shift M. Nah, di tempat misalnya seperti itu. Nah, kemudian saya enter untuk kembali ke yang bagian awal, tinggal backspace saja, dia akan kembali. Nah, sekarang bagaimana untuk tulisan yang selanjutnya? Assalamualaikum dan lain-lain. Saya copy satu kali ya. Nah, copy. Nah, ini saya kembali ke sini, kemudian klik kanan. Nah, ini. Assalamualaikum dan lain semua. Nah, bagaimana untuk saya mau kasih maju ini ke depan? Pertama, saya tekan Ctrl maju Ctrl M. Nah, ini kan dia yang beraturan karena saya kembali dulu. Nah, saya kasih formatnya hilang semua dulu. Kalau kasih hilang format caranya paling gampang Ctrl spasi tank gitu. Nah, jadi formatnya langsung hilang. Kasih no spacing tab. Nah, ini saya kasih kembali tabnya juga. Nah, anggap saja pengaturannya kayak gini. Nah, kemudian kayak saya maju Ctrl M. Oke, situ ya. Kemudian saya pilih ini tab 1, tab 2. Nah, setelah itu tinggal ini kan hasilnya dia kayak gini. Nah, tinggal seperti itu. Tab lagi. Yang ini lagi seperti itu. Tab, tab. Nah, cara buatnya sama ya, kayak tadi ya. Tinggal diklik di atas. Nah, tab, tab. Nah, jadi ini tab ini bisa dipindah. Caranya klik tahan, tarik ke kiri. Nah, ini klik tahan, tarik ke kiri. Bagaimana cara menghapus tabnya? Klik, tarik ke bawah, dia akan hilang. Seperti itu. Nah, sudah. Kan sampai sini selesai kan? Tinggal yang sesi yang paling terakhir yaitu tanda tangan dan lain-lain. Saya copy saja biar cepat. Nah, ini nanti di ini ya suratnya. Oke. Saya enter. Kemudian klik kanan, paste. Saya paste-nya tapi yang tidak pakai ini. Ya. Nah, ini ada beberapa format. Saya kasih no spacing dulu. Nah, kemudian ini saya kasih kembali kayak biasa. Ya. Nah, ini kan ada dua, ketua sekretaris. Cara buatnya bagaimana? Yang pertama, ini Ctrl E saja. Karena dia bagian tengah tuh. Lalu bagaimana untuk yang supaya tampilannya kayak gini? Nah, jadi ketua, sekretaris dia rata seperti ini. Nah, kau buatnya tadi bagaimana? Pakai apa? Pakai tabulasi. Harapan yang mana? Yang mana? Ini. Kiri ini. Oh, jadi kasih maju begini. Nah, itu sama perintahnya pakai yang tadi Ctrl Shift Ctrl M. Cuman kan dia yang rata kiri kanan tuh. Bagaimana supaya dia rata kiri kanan? Nah, kalian masih ingat tadi format tabulasi yang ini? Nah, kalian cari sampai dapat yang center. Jadi rata tengah. Jadi klik lagi. Nah, dia dapat yang ini. Paham? Dapat center kan? Tapi sebelum kalian itu jadi semua perintah di Word itu tergantung atau di semua aplikasi itu tergantung kalian mau bagian mana yang mau di-sort. Jadi kalian pilih dulu mana yang mau dieksekusi. Karena kalau kalian pilih di sini baru misalnya pilih taruh tab di sini, pada saat klik di bawah sini dia sudah hilang. Kok hilang? Ternyata karena memang kalian salah menyeleksi. Jadi makanya diblok dulu, misalnya seperti ini. Nah, baru dibuat. Ini kan sudah tabnya kayak gini kan? Taruh. Ini tab yang pertama, jadi dia rata tengah pertama. Kemudian ini yang kedua, rata yang selanjutnya. Jadi bagaimana cara untuk supaya dia di tengah? Cuman tinggal kita tab saja, dia sudah di tengah. Kemudian enter. Nah, nama saya
misalnya kayak gini, tab, kemudian yang berikutnya lagi, tab lagi dia sudah di tengah. Ini lagi tinggal tab lagi dan tab lagi. Misalnya ada tambahan nama lagi, mau taruh nama siapa, tinggal ketik. Misalnya apa, ketua 2 misalnya. Nah, tab lagi, sekretaris 2 misalnya, enter. Enter, tab lagi, tinggal tulis nama. Dia akan menyesuaikan di tengah. Seperti itu. Paham toh? Nah, jadi kalau sudah gini tinggal kalian blok saja untuk masing-masing ini, tinggal Ctrl B, U. Ctrl B itu tuh apa? Bold, U itu untuk garis bawah. Ctrl B, U. Kemudian untuk yang nama ini, kalian tidak perlu ini, karena dia kan sebelah tengah saja. Langsung Ctrl E. Nah, tinggal Ctrl B, kemudian U. Selesai. Nah, suratnya mudah dan rapi. Gitu. Makanya kalian harus dalam membuat surat itu harus bisa menguasai yang namanya format tabulasi ini. Karena menulis sesuatu itu tergantung format tabulasi. Saya contohkan misalnya, kalian membuat biodata. Biodata mahasiswa. Nah, yang pertama dilakukan apa? No spacing dulu ya. Nah, kemudian Ctrl E, kemudian Enter. Biasanya bagian di sini ditulis apa? Nama kan? Nama mahasiswa. Nah, oke. Kita mau buat apa namanya? Titik 2 kan? Nah, titik 2 berarti kita harus pakai format tabulasi yang sebelah kiri. Betul kan? Sebelah kiri. Oke, nama mahasiswa. Ini untuk titik 2, kemudian ini untuk titik-titiknya. Nah, biasanya jangan kalian kalau misalnya tab, kemudian baru tulis ketik titik-titik ini. Tidak boleh. Titik-titik hanya satu kali dibuat. Titik, titik-titik, atau titik. Nah, cara bagaimana untuk menampilkan titiknya dia otomatis, kalian tambah satu di sini lagi. Batas titik-titiknya. Kemudian klik 2 kali, kemudian pilih elemennya kalian tetap, kemudian leadernya artinya dia pada saat tab itu dia menampilkan apa? Misalnya titik-titik. Nah, tapi pilih dulu yang mana? Yang ini, yang terakhir ya. Nah, kemudian pilih yang ini. Set, oke. Nah, saat saya tap, tiung. Nah, nama. Kemudian jenis kelamin. Nah, saya tap lagi. Titik 2, tap, tiung. Lalu kalau misalnya ini saya kasih tulisannya spasinya 5. 1,5 ini spasinya bisa 1,5. Atau kalau pakai perintah ini 1 kontrol 5. Nah, kalau misalnya saya mau kasih besar hurufnya. Nah, format tabulasi titik 2-nya itu dia akan tetap sama. Kalian bandingkan dengan yang ini ya. Saya buat yang ini ya. Saya kembali dulu tulisannya 12 ya. Oke. Saya taruh di sini, kemudian ini yang tanpa format tabulasi. Tanpa format tabulasi. Oke, saya kasih no spacing. Nah, kemudian ini saya spasi. Teng, teng. Oke, sama ya. Saya spasi lagi. Spasi, saya buat titik 2-nya. Titik-titik. Ini titik saya tekan titik, taruh ini. Oke, sama toh? Nah, supaya gampang saya copy di sini. Copy titik-titik dan ini. Nah, kemudian saya mulai spasi. Pokoknya spasi. Nah, kemudian titik 2. Ini kurang rapi. Saya kasih kembali sedikit. Pas. Oke, pas betul yang di atas. Nah, saya kasih spasi 5. Ini yang pakai format, ini yang saya pakai format. Betul? Mari kita. Sekarang misalnya, saya buktikan bahwa menggunakan format itu kata kerja saya tahu susah. Nah, sekarang misalnya saya mau rubah huruf. Saya rubah huruf menjadi Arial. Nah, dari ini saya hancur, hancur klep. Toh, betul gak sih? Di atas tetap. Oke, saya kasih kembali. Oke, saya mau ganti huruf. Saya kasih ukuran saja. Saya kasih ukuran 12. Hancur. Di atas tetap. Ini akhirnya apa yang dilakukan? Hapus. Nah, ini hapus lagi. Hapus. Nah, habis itu ketuk kasih kembali lagi. Balik lagi. Di bawah lagi.
Delete lagi, delete, ngeng. Sudah. Kelihatan sama. Oh, ini masih kurang ini. Hapus lagi. Sudah pas toh? Nah, sekarang saya kasih tambah huruf lagi. Dengan ini 12 toh? Saya berubah dengan 14. Hancur di bawah. Di atas tetap toh? Nah, saya rubah huruf. Jadi yang misalnya Arial tadi, hancur, di bawah hancur. Sementara di atas itu saya tambah huruf, kasih besar. Nah, mau rubahnya saya cuma tinggal klik, tarik ke sana, tarik ke sini. Nah, seperti itu. Nah, itu. Atau misalnya, ini format tabulasi untuk yang lain. Misalnya, kalian mau ketik angka uang. Misalnya, biaya hidup. Nah, pakai yang format masih sama kan? Biaya hidup, kemudian tab. Nah, ini saya blok supaya sama dengan di atas. Ya. Untuk formatnya sama, kalian kembali pada yang paling terakhir, kemudian enter. Nah, saya misalnya biaya hidup. Nah, tab, titik 2 kan? Tab lagi. Nah, misalnya saya ini, angkanya. Misalnya saya tulis, misalnya 10.000. Nah, kemudian saya tambah biaya transportasi. Nah, biaya transportasi dalam 1 bulan misalnya 1 juta. Nah, 1 juta. Contoh ya. Nah, ini kan secara aturan angka dia yang akan sama, yang sesuai toh. Nah, kalau misalnya katanya, oh ya sudah berarti pakai format tabulasi tapi yang rata kanan. Kita cari sampai yang rata kanan. Nah, ini rata kanan. Berarti taruhnya di sini. Oke, baru kita tab. Nah, oke, kelihatannya sama kan? Oke, kita coba tambah biaya komunikasi. Tab, misalnya biaya komunikasi di sini misalnya 450.000. Nah, jadi kalau untuk format kayak gini, ketika misalnya kita tambahkan angka, koma misalnya, titik, 00, dia bakalan bisa sama. Makanya kalau format ini kita harus pakai yang di blok, kemudian ada yang namanya kayak ini. Kalau kita blok, dia namanya desimal. Nah, desimal ini dia akan menyesuaikan dengan angka berapapun. Jadi format tabulasi ini ada banyak, tinggal dipilih. Nah, seperti itu. Nah, atau misalnya saya hapus ini, ada satu tulisan di sini. Nah, saya mau buat bahwa ini dia maju sedikit ke bagian depan paragraf. Nah, tarik sedikit ke sini. Nah, biasakan gitu toh. Nah, jangan kalian membiasakan dengan spasi. Jangan pakai kayak spasi begitu. Nah, tapi pakailah modelnya pakai yang ini. Nah, seperti itu. Atau misalnya kalian mau buat surat keputusan, biasanya memutuskan. Ya, memutuskan kan biasanya ada titik ganda di sini toh. Nah, titik ganda, memutuskan titik 2, kemudian kayak begini. Nah, yang ini bagaimana cara aturnya supaya dia rapat di sini? Ini tinggal tarik yang ini saja. Tarik. Nah, keren toh? Nah, itu. Jadi semua ini tuh ada maksud nih. Ini bagian mana, ini bagian mana. Seperti itu. Semua ada teman. Jadi memutuskan, menetapkan. Tap lagi. Nah, tinggal misalnya saya tambahkan yang ini lagi. Nah, oke toh. Begitu. Jadi dia akan menyesuaikan. Ingat, jangan pas sekali kalian ketika ada di organisasi atau dimanapun membuat surat kemudian pakai spasi lebih dari 1 kali. Nah, ini cuma proses. Tapi nanti akan belajar. Kalian bisa belajar ulang-ulang dan lain-lain. Nanti video ini akan saya posting. Oke, jadi kalian tinggal bisa lihat. Ada pertanyaan? Sebelum saya tutup. Ini karena butuh praktek yang banyak. Jadi nanti saya akan share video ini, tinggal kalian buat saja. Oke.
Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.